bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan instalasi Android x86 pada VMware Workstation. Nah, Android x86 ini akan kita gunakan untuk melakukan simulasi-simulasi pada Genestri. Jadi Android x86 ini saya akan memberikan tutorialnya cara melakukan instalasi di VMware Workstation dan juga pada Genestri. Nah, pertama tentunya di komputer kalian harus memiliki atau menginstal VMware Workstation seperti ini. Lalu untuk Android x86-nya kalian bisa download di Android x86.org/download seperti ini. Link ini akan saya berikan di deskripsi video saya. Lalu silakan kalian pilih salah satu dari link download mirroring yang ada di Android x86 ini. Nah, di sini misalnya saya pilih yang download from OSDN seperti ini. Nah, untuk versi Android yang ingin kita install di VMware Workstation ini, gunakan yang release 14 seperti ini, CM release 14, karena CM release 14 ini adalah versi yang stabil di VMware Workstation. Seperti ini, jadi kalian bisa install untuk ISO image-nya seperti ini, bisa install yang x86 141 R3 ISO atau x86 64 114 1 R3 ISO ini. Nah, silakan kalian download untuk ISO-nya seperti ini. Nah, kemudian di sini saya sudah melakukan download terlebih dahulu, jadi di sini saya tinggal create new virtual machine seperti ini di VMware Workstation, lalu next, lalu saya akan pilih untuk OS yang sudah saya download sebelumnya. Nah, ini saya download untuk CM x86 14.1 R3 ISO seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini free BSD version 10 and earlier detected seperti ini. Oke, tinggal next saja. Lalu di sini saya misalnya berikan nama saja Android x86. Lalu next saja. Nah, di sini saya akan berikan 32 GB untuk disknya. Lalu kita pilih store virtual disk as a single file. Kemudian next. Nah, di sini kita akan setting untuk hardware dari Android-nya. Nah, di sini kalian bisa gunakan untuk memori pada Android x86 ini minimum itu 1 GB seperti ini. Atau jika kalian memiliki memori yang lebih besar pada komputer host kalian, bisa kalian pilih 2 GB, 4 GB atau 8 GB seperti ini. Nah, di sini saya gunakan saja yang 1 GB. Lalu di sisi prosesornya saya akan gunakan 4 prosesor seperti ini. Lalu di network adapternya bisa kalian sesuaikan. Jadi untuk masalah network adapter ini bisa kalian lihat di video saya sebelumnya mengenai konsep dari network adapter dari VMware seperti itu. Nah, di sini karena saya pada saat melakukan konfigurasi di x86 ini kita membutuhkan koneksi internet untuk memasukkan email dan terkoneksi ke Google, maka di sini saya pilih NAT agar Android x86 ini bisa terkoneksi ke internet. Lalu di sisi display kita pilih Accelerate 3D Graphic. Walaupun di sini ada not support, tidak masalah, centang saja untuk Accelerate 3D Graphicnya. Lalu kita close seperti ini, finish. Nah, di sini untuk Android x86-nya sudah mulai berjalan. Kita pilih yang nomor 3, install Linux OS to hard disk seperti ini, enter. Lalu kita pilih create / modify partition, lalu oke. Lalu do you want to use GPT, kita pilih no. Lalu di bagian ini kita pilih new dulu untuk melakukan create partition seperti ini. Lalu pilih primary. Nah, di sini primary-nya kita langsung enter saja seperti ini. Lalu kita menuju ke
bright seperti ini. Lalu ketikkan yes, enter. Lalu kita quit. Nah, di sini kita pilih create modify partition. Kita enter saja di sini. Lalu pilih ext4 seperti ini, enter. Lalu di sini kita pilih yes. Nah, di sini untuk bootloader grupnya tentunya kita harus yes agar OS-nya bisa booting. Kita pilih yes seperti ini. Directory read write kita pilih juga yes. Sekarang kita tunggu beberapa menit. Lalu kita pilih reboot dulu. Lalu di sini pilih opsi pertama Linux 14.1 R3. Nah, di sini kita tinggal next saja. Lalu next. Lalu kita pilih next dulu. Next lagi. Lalu kita pilih setup as a new. Seperti ini. Lalu kita pilih CL WiFi network. Nah, di sini sudah ada virtual WiFi. Seperti ini, kita coba klik untuk connect. Otomatis virtual IP ini akan mendapatkan IP dari virtual VMnet 8 yang sudah saya setting di bagian VMware workstation saya yang untuk koneksi internet. Ya, ini NAT seperti ini. Otomatis di sini akan dapat terkoneksi ke internet untuk Android-nya. Nah, di sini tinggal kita masukkan email yang akan kita gunakan untuk sign in ke Google account. Seperti ini. Lalu kita next, tinggal masukkan email kalian, lalu next. Lalu kita masukkan password dari email. Kemudian next. Nah, di sini lanjut saja. Lalu kita next lagi. Lalu jika ada pemilihan seperti ini, tinggal install saja, tidak masalah.
lalu install. Sini saya akan memberikan nama misalnya seperti ini, terserah kalian ingin memberikan nama apa. Oke, sini kita bisa pilih apa-apa saja yang ingin diinstal secara default. Nah, oke, langsung saja kita next saja, seperti ini, next. Nah, karena saya di sini tidak butuh untuk settingan-settingan ini, maka ini saya nonaktifkan saja semua. Lalu next. Lalu all set. Oke, langsung next saja. Lalu klik start. Lalu pilih next lagi. Lalu done. Nah, di sini pilih yang budget seperti ini, karena kalau taskbar itu tidak stabil untuk Android X86 ini. Kita pilih yang opsi kedua ini, lalu always. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi untuk Android X86 di virtual machine. Nah, di sini saya akan memperlihatkan untuk di terminal emulatornya. Di sini terkoneksi ke internet seperti ini. Nah, di sini secara DHCP dia akan mendapatkan IP sesuai dengan yang saya alokasikan pada Android X86 ini di firmware workstation, yaitu network adapter NAT seperti ini. Nah, sekarang untuk sini masih sementara mendownload untuk Google Play-nya, kita biarkan dulu. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara menggunakan X86 ini atau Android X86 ini di GNS3. Nah, di sini caranya saya akan matikan dulu untuk Android X86-nya. Dan saya akan nyalakan juga untuk GNS3 VM saya. Di sini saya menggunakan GNS3 Virtual Machine di VMware Workstation. Lalu saya akan nyalakan untuk GNS3 servernya. Nah, cara install untuk GNS3 VM bisa kalian lihat juga di video saya sebelumnya di Ice Channel. Silakan jalan-jalan ke channel saya. Nah, seperti ini. Ini sudah berjalan untuk GNS3 VM. Berikutnya saya akan jalankan untuk aplikasi GNS3-nya. Oke, seperti ini. Saya berikan di sini saja, misalnya projectnya Android. Nah, berikutnya caranya adalah kita masuk ke menu edit, lalu preference seperti ini, lalu di VMware VMS pilih new, lalu next, lalu kita pilih Android X86, finish seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk Android X86 itu adaptornya ada satu seperti ini, sesuai dengan yang saya alokasikan di VMware Workstation. Dan kita apply saja. Lalu di sini saya akan masukkan untuk Android X86-nya dan juga satu unit router. Di sini saya gunakan saja untuk router Mikrotik ini. Nah, saya akan koneksikan antara Android X86 ini dan juga router Mikrotiknya. Oh sorry, di sini
saya harus melakukan edit dulu di NAT adapter dari Android X86 nya ini. Dan di sini karena saya ingin melakukan simulasi di Genesis 3, maka saya gunakan VMNet yang host only. Jadi kalian bisa tahu tipe-tipe dari VMNet ini, baik itu NAT, bridge, dan juga host only pada VMware Workstation di video saya sebelumnya yang mengenai prinsip kerja dari VMNet pada VMware Workstation. Silahkan jalan-jalan ke channel saya. Kemudian oke, seperti ini. Nah, berikutnya saya tinggal koneksikan antara MikroTik ini dengan Ethernet dari Androidnya. Nah, pertama saya akan nyalakan dulu untuk sisi MikroTiknya. Saya akan melakukan setting dulu untuk di sisi MikroTik. Oke, tidak ada. Lalu di sini saya misalnya akan memberikan IP. Bentar, di sini saya akan memberikan IP di Ether 1 dari MikroTiknya. Misalnya di sini satu address misalnya saya berikan 192.168, misalnya 12.1/24 interface Ether 1 seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba nyalakan Androidnya. Kita bisa lihat di sini di sisi VMware dari Android X86 ini belum nyala seperti ini. Nah, kita akan buktikan jika saya telah berhasil melakukan instalasi di sisi Genesis 3. Pada saat saya melakukan start di Genesis 3 seperti ini, maka di sini di VMware Workstation-nya pasti akan ikut nyala. Seperti ini, saya coba start. Nah, di sini kita bisa lihat untuk Android X86 sudah running di VMware Workstation setelah saya melakukan start di sisi Genesis 3. Seperti ini, langsung enter saja. Nah, di sini tadi kita sudah lihat bahwa di sisi MikroTiknya saya tidak melakukan setting DHCP. Saya hanya melakukan setting IP statik saja di Ether 1 dari MikroTik. Nah, karena di sini saya akan menunjukkan cara melakukan setting statik pada sisi Androidnya. Karena tadi di awal-awal tadi kita sudah melihat jika saya melakukan settingan atau mengalokasikan network adapter pada Android X86 itu menggunakan DHCP. Jadi secara default di sisi Android X86 itu sebenarnya menggunakan DHCP. Nah, di sini kita akan setting pada sisi virtual WiFi ini. Nah, di sini kita bisa lihat di virtual WiFi-nya belum mendapatkan IP karena memang di sini settingannya adalah DHCP, sementara di Ether 1 dari MikroTik ini kita menggunakan settingan statik. Nah, dari sini saya klik kanan untuk virtual WiFi, lalu modify network. Lalu kita klik tanda panah ke bawah ini, lalu kita ubah IP setting ini menjadi statik seperti ini. Lalu tinggal saya masukkan IP yang sesuai dengan satu network dengan IP dari Ether 1 MikroTik yang saya setting tadi. Misalnya saya beri di sini 12.100. Nah, gateway-nya ke 12.1, DNS terserah kalian ingin setting atau tidak. Lalu save seperti ini. Kita akan tunggu di sini sampai settingan yang kita buat tadi muncul kata save di virtual WiFi. Nah, di sini sudah save seperti ini. Lalu connecting. Nah, sekarang connected. Nah, sekarang kita akan coba melakukan tes ping. Nah, pertama saya akan tes ping dulu di sisi MikroTiknya. Saya akan ping IP dari si Android X86 ini 68.12.100. Nah, replay seperti ini. Lalu saya akan coba lakukan tes ping juga di emulator dari si Android X86 ini. Saya akan ping ke gateway dari si MikroTik yaitu 192. Sorry.
168.12.1. Nah, di sini sudah replay seperti ini. Lalu saya coba config juga. Nah, sini IP-nya sudah sesuai dengan IP yang saya set, yaitu 192.168.12.100. Gateway tentu saja ke 12.1 dari MikroTik-nya. Oke, berarti dengan cara seperti ini kita sudah berhasil melakukan setting Android atau install Android x86 pada VMware Workstation dan juga pada Genestry. Nah, dengan menggunakan Android x86 ini kita bisa membuat beberapa simulasi-simulasi menggunakan Android pada Genestry dan juga VMware Workstation. Seperti itu. Oke, demikian tadi tutorial dari Ais Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.